Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa berikan kepada kita hingga pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tidak bosan-bosannya kita haturkan dan kita sampaikan dan kita lantunkan kepada manusia terbaik yang telah memberikan suri tauladan kepada umat manusia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, sesuai dengan jadwal yang telah tersebar bahwa malam hari ini adalah jadwal beliau Al-Ustadz Mahful Hafizahullah Ta'ala. Namun qadarullah beliau izin karena beliau sedang bersafar untuk melaksanakan umroh, sehingga kami diamanahi untuk mengganti beliau di malam hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat hadirin dan hadirat sekalian untuk thalabul ilmi dan murojaah kembali ilmu-ilmu yang mungkin pernah kita kaji sebelum-sebelumnya ya, karena kami sendiri juga lupa ini materinya pernah tersampaikan atau belum. Kalau pernah berarti ini sebagai murojaah, kalaupun belum maka semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, maka kita ketahui bersama bahwa di dalam penciptaan Allah tersebut tidak ada yang namanya kesia-siaan ya. Dalam Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, terlebih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai umat manusia, maka kita pun telah mengetahui tugas kita masing-masing. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita seluruhnya, ya, jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat manusia ini untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalil yang telah kita pahami bersama. Sehingga kehidupan dunia ini tidaklah berhenti dari apa yang kita lihat ya. Dunia ini tidak akan lantas berakhir dari apa yang kita lihat dengan mata kepala kita. Artinya apa? Ketika kehidupan sudah selesai, tidak bisa kita saksikan kembali, berarti akhir dari cerita kehidupan ini juga telah usai. Tidak demikian ya. Karena sejatinya dunia yang sedang kita tempati ini hanyalah sekedar batu loncatan ataupun sarana ya, yang akan mengantarkan kita bersama-sama untuk menuju kampung keabadian, yaitu negeri akhirat ya. Dan ini sudah kita pahami bersama ya. Maka dari itu, ketika kita melihat kembali ke awal dari tujuan asal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita umat manusia dan bahkan jin sekalipun
Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah, ya. Dan ketika kita berbicara ibadah, maka ibadah ini tentu ada banyak sekali jenisnya, ya. Atau kita katakan dengan kalimat ataupun bahasa yang lain bahwa ibadah ini adalah salah satu kata lain atau tujuan lain dari tujuan yang sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, ya. Yaitu ya, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Nah, sebenarnya ibadah ini masih umum. Ada yang lebih khusus daripada makna kata ibadah itu sendiri. Ibadah masuk dalam kategori ujian, ya, ujian. Di dalam ayat yang lain yang familiar kita dengar bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Tetapi di dalam konteks ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa tidaklah Allah menciptakan umat manusia melainkan kecuali setiap masing-masing dari umat manusia itu pasti akan diuji. Nah, dan sebagian bentuk dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada umat manusia itu bentuknya adalah ibadah, ya, bentuknya adalah ibadah lah. Ibadah ini adalah termasuk dari rangkaian cobaan dan ujian yang Allah berikan atas setiap umat manusia. Tidak laki-laki, tidak juga perempuan, tidak anak-anak, tidak juga dengan orang dewasa, tidak kaya, tidak miskin, tidak rakyat, tidak juga pejabat. Asalkan dia adalah seorang manusia, sehat maupun sakit, ya, siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun keadaannya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Allah menguji setiap umat manusia? Untuk apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kenapa kita harus menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidak kemudian Allah jadikan seluruh umat manusia itu menjadi penghuni surga? Tetapi kenapa Allah harus mengadakan yang namanya neraka? Kenapa Allah harus mengadakan yang namanya orang mukmin dan orang kafir, ya. Kenapa demikian? Bapak-bapak? Ya, sahih. Di dalam ayat surat Al-Ankabut, ya, ayat 3. Al-Ankabut ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu para sahabat. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu, ya, bahkan sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam, beliau langsung mendapatkan yang namanya cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Falaya'lamannallahu alladzina shadaqu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan tentunya Allah Maha mengetahui. Tanpa adanya ujian ini pun sebenarnya Allah Maha mengetahui, ya. Tetapi demikianlah hikmahnya. Allah menciptakan ujian agar manusia ini bisa terbedakan mana yang benar di dalam masalah keimanan dan mana yang dusta di dalam masalah keimanan, ya. Kalau seseorang itu dikatakan beriman hanya karena pengakuannya, maka semua orang bisa dengan mudah dicap sebagai seorang mukmin, ya. Tetapi tidak demikian, ya. Tetapi tidak demikian.
Karena keimanan itu bukanlah hanya sekedar melalui lisan, dan kita sudah mengetahuinya bersama. Iman itu adalah sesuatu yang tertancap dan diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Dan iman itu bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun dengan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya jamaah hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, maka dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada umat manusia ini, ternyata Allah juga telah menyediakan, ya, siapa yang lulus dari ujian-ujian ini, maka Allah telah sediakan surga. Dan siapa yang gagal di dalam menghadapi cobaan-cobaan ini, maka Allah juga telah sediakan tempat yang layak untuk mereka orang-orang yang gagal, yaitu tempatnya adalah di neraka. Taib. Maka di sini kita harus mengetahui bersama, ya, sebab-sebab kegagalan, ya, sebab-sebab kegagalan seseorang itu di dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya. Ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan begitu saja, ya, untuk siapapun yang mengaku beriman, sehingga dengan pengakuannya tersebut dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian, ya. Tidak semudah itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata telah menyiapkan musuh-musuh, ya, yang memang Allah ciptakan dan tugaskan musuh-musuh ini, ya, tokoh-tokoh ini, untuk menghalangi umat manusia dari lolos atau lulus menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian ini. Maka tokoh apakah yang telah Allah sediakan untuk menghalangi umat manusia dari lolos ataupun lulus terhadap seluruh ujian-ujian yang Allah berikan ini? Ada dua, ya. Musuh ataupun tokoh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menghalangi umat manusia dari kesuksesan menghadapi cobaan-cobaan ini. Yang pertama namanya adalah nopo, bapak-bapak. Ya, sebelum setan ada yang namanya hawa nafsu, ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua tadi yang disebutkan bernama setan, ya. Dua tokoh inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dan adakan, dan kemudian Allah takdirkan berdua, ya, mereka berdua ini ditugaskan untuk menghalangi Bani Adam dari kembali memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama tadi adalah hawa nafsu. Sebagaimana hal ini tercantum di dalam surat Yusuf ayat 53, ya, surat Yusuf ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya setiap jiwa manusia itu cenderung untuk berbuat keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa, nafsu-nafsu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ya. Sehingga ini musuh utama dan yang terbesar bagi sekalian umat manusia. Dan disayangkan, ya, disayangkan musuh ini ternyata tidak terlihat, ya, tidak berbentuk, tidak bisa kita raba. Ini yang menjadikan bahaya. Dan sering sekali bahkan kita mungkin tidak sadar bahwa kita ini sedang berhadapan dengan musuh yang justru malah menghantarkan kita kepada keburukan dan menghantarkan kita kepada kegagalan ini, ya.
Taib, ini musuh yang pertama. Musuh yang kedua bernama asyaiton, ya, bernama asyaiton. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 6. Allah taala mengatakan innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian seluruhnya, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidaklah syaitan itu mengajak golongan-golongannya kecuali memasuki neraka yang menyala-nyala. Baik, di dalam firman Allah tersebut dengan tegas Allah Ta'ala mengatakan dan menunjukkan kepada sekalian umat manusia bahwa syaitan itu dijadikan oleh Allah sebagai musuh bagi sekalian hamba-hambanya. Maka sikap hamba-hamba Allah harus tegas menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh, ya. Jangan sekali-kali kita justru malah menjadi pengikut syaitan, ya. Jangan justru kita malah menjadi ikut di dalam komunitas syaitan, menjadi teman-teman syaitan. Wal iyadu billah, karena Allah dengan tegas di situ fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, ya. Ya, sebagaimana kita bersikap kepada seorang musuh, kita tidak mungkin untuk berkasih sayang terhadap musuh kita. Apabila kita tahu syaitan itu adalah musuh, maka kita harus senantiasa waspada, ya. Kita harus senantiasa waspada. Jangan-jangan kita diserang secara tiba-tiba, kan demikian. Kalau kita menganggap setan ini sebagai musuh, dan disayangkan lagi setan ini hampir sejenis dengan yang namanya hawa nafsu tadi. Apa persamaannya Bapak-bapak? Persamaan setan dan hawa nafsu, ya, sama-sama tidak terlihat, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu bisa melihat kita umat manusia, tetapi umat manusia tidak bisa melihat syaitan. Ini yang menjadi berbahaya bagi sekalian umat manusia, ya. Maka jangan pernah kita lengah dari yang namanya syaitan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau kita tidak bisa melihat syaitan di hadapan kita, minimal jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Minimal jangan engkau ikut-ikutan apa yang sering dilakukan oleh syaitan. Nah, maka pembahasan kita yang akan lebih mendetail insyaallah adalah tentang bagaimana langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan ini memiliki komunitas, ya. Syaitan ini adalah komunitas, yaitu sekelompok makhluk dari kalangan jin ataupun manusia yang mereka ini punya misi bersama untuk menjauhkan setiap Bani Adam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah syaitan, ya. Taib. Dan komunitas syayatin ini mereka punya pemimpin utama yang bernama iblis, ya. Dan kita ketahui bersama, iblis ini adalah makhluk tertua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sejak sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Maka tidak bisa kita bayangkan berapa tahun usia iblis, ya. Berapa ribu tahun Bapak-bapak? Iblis itu usianya berapa? Pinten? 1000 tahun, 2000 tahun lebih, ya. Lebih, ya. Dan kita ketahui bersama, ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan iblis ini nyawa yang sangat panjang. Kenapa bapak-bapak? Iya, karena iblis berdoa kepada Allah. Ya. Iblis berdoa kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, iblis saja berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya. Nah ini alasan kenapa iblis hidup, mau hidup ribuan mungkin bahkan jutaan tahun lamanya. Tujuannya itu ada dua. Ya. Inilah cara yang digunakan iblis selama hidupnya, karena ini menjadi visi dan misi utama kenapa iblis berdoa kepada Allah, karena ingin menyukseskan dua misi ini. Ya. Dan kemudian inilah yang menjadi kurikulum. Ya, kalau di dalam sekolah ini namanya kurikulum. Ya. Kurikulum iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Cuma ada dua. Dan hal ini tercantum di dalam surat Al-Hijr. Ya. Di dalam surat Al-Hijr, ayat yang keberapa nih? Coba. Ayat yang ke-39. Ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan visi dan misi utama dari kenapa iblis itu ingin dipanjangkan hidupnya sampai kelak nanti ditegakkan hari kiamat. Yaitu kata iblis, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Ini yang pertama, wala ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, kata iblis, ya, maka aku memohon kepadamu umur yang panjang agar aku bisa, yang pertama, uzayyinanna lahum fil ard, bisa memberikan tipu daya kepada umat manusia. Ini yang pertama. Tujuan iblis hidup sampai nanti hari kiamat, tujuannya adalah ingin memberikan tipu daya kepada umat manusia. Dan yang kedua, wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan menyesatkan, kata iblis, ajmain, seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Inilah dua misi utama kenapa iblis laknatullahi alaih dia berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai nanti hari kiamat, untuk dua hal ini. Ya. Yang pertama tadi adalah memberikan tipu daya kepada umat manusia, dan yang kedua adalah agar iblis ini menyesatkan umat manusia. Ya. Dari dua misi utama ini maka muncullah kembali, ya, lebih detail lagi bagaimana cara iblis menyesatkan umat manusia. Ya, kita tahu sekarang, oh ternyata iblis itu ada sampai nanti hari kiamat dan dia tidak akan mungkin mati. Ya. Dengan usia yang sangat panjang, tentu iblis punya banyak pengalaman. Ya. Bahkan sekelas Nabi Adam saja bisa terayu dan tergoda oleh iblis, ya, apalagi umat manusia biasa. Tentu ini sangat membuka peluang yang besar bahwa umat manusia itu akan tergoda oleh iblis, ya. Karena iblis memang dia bukan makhluk yang sembarangan, ya. Maka di sini termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para hamba-hambanya bagaimana iblis itu menyesatkan umat manusia. Ya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah iblis berusaha untuk menjadikan Bani Adam jatuh ke dalam kekufuran ataupun
kesyirikan. Ini yang pertama, ya. Karena kalau seseorang itu sudah kufur, sudah keluar dari Islam, ataupun masih di dalam Islam tapi berbuat kesyirikan, sudah pasti iblis telah sukses di dalam melaksanakan misinya, ya. Karena kalau seseorang sudah kufur dan berbuat syirik, tidak ada tempat kembali untuk anak Adam ini kecuali di neraka. Ini cara pertama dan yang paling mematikan yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan Bani Adam, menjatuhkan ke dalam kekufuran, ataupun kalau nggak keluar dari Islam, ya dia digoda untuk berbuat kesyirikan. Yang kedua, kalau iblis gagal di dalam mengkufurkan seseorang atau menjatuhkan seseorang di dalam kesyirikan, maka iblis berusaha menjatuhkan seseorang tersebut jatuh ke dalam nopo bapak-bapak? Nopo? Sebelum dosa besar, sebelum munafik. Ya. Coba bayangkan sekarang bapak-bapak di posisi iblis. Kira-kira senjata apa lagi yang mematikan? Kalau orang terkena senjata ini, berarti dia sudah sekarat, ya. Sudah di red flag, ya. Apa ini berarti? Malas, bukan? Ya, sahih. Kebid'ahan, ya. Dijatuhkanlah. Ini yang kedua, ya, kami ulangi. Senjata kedua yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia, kalau tidak kufur dan syirik, maka dijatuhkan ke dalam perkara-perkara bid'ah, ya. Perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu sangat berbahaya, ya. Apa bahayanya bid'ah, ya? Apa bahayanya bid'ah, ya? Karena bid'ah itu adalah dzanbun la yutabu minhu, satu dosa yang tidak atau susah untuk bertaubat darinya. Karena kebanyakan pelaku bid'ah itu tidak sadar bahwa dia sedang berbuat kemaksiatan, ya. Dia mengira bahwa dirinya itu sedang beribadah kepada Allah, tetapi justru hakikatnya, sejatinya dia yang mengira sedang beribadah kepada Allah, justru malah menjadi atau menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa di atas kebenaran, padahal Rasulullah tidak berada di jalan orang tersebut, ya. Dan bid'ah ini adalah babun ilal kufri wasyirki, satu pintu dari kekufuran dan kesyirikan, ya. Ujung-ujungnya sama nanti. Ketika seseorang itu terbiasa dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka lambat laun perkara-perkara tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Barulah kemudian yang ketiga, ya. Langkah ketiga iblis ketika gagal di dalam menjatuhkan seseorang di dalam perkara-perkara yang bid'ah. Nopo bapak-bapak? Syubhat, dosa besar, ya. Dijatuhkan di dalam dosa besar, ya. Kufur tidak, syirik jauh-jauh, bid'ah sudah menjaga diri. Akhirnya seseorang dibuat melakukan dosa besar, ya. Maka iblis tidak kehabisan rencana, ya. Seseorang akan dijatuhkan ke dalam dosa besar, ya. Taib, ya. Dan tentunya setelah seseorang itu ternyata berhasil melepaskan dirinya dari dosa besar, lantas bagaimana cara selanjutnya iblis menyesatkan umat manusia?
dengan dosa-dosa kecil. Berarti itu tadi adalah langkah yang keempat, ya. Langkah yang keempat adalah iblis menggoda umat manusia dengan melakukan dosa-dosa kecil, ya. Ya, mungkin seseorang tidak berzina, tidak mencuri, tidak berkata dusta, tetapi tidak jarang ternyata seseorang itu melakukan kesalahan-kesalahan yang dia anggap itu bukanlah kesalahan, ya. Inilah definisi dari dosa kecil, ya. Dosa yang tidak ada ancaman padanya, tetapi hanya ada nas yang datang dari Rasulullah SAW bahwa hal tersebut terlarang, ya. Tetapi Nabi tidak menjelaskan ancaman dari perbuatan dosa tersebut, ya. Contohnya ketika Nabi melarang untuk buang hajat menghadap kiblat misalkan, ya, ini termasuk bagian dari dosa. Tetapi Nabi tidak menyebutkan hukuman apa yang diberikan kepada orang yang buang hajat menghadap kiblat. Nah, misalkan seperti itu. Dan tentunya ini ketika seseorang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka dikhawatirkan hatinya ini kemudian nanti akan cenderung untuk melakukan dosa yang lebih besar, ya. Kemudian langkah yang kelima, ketika iblis gagal di dalam menjatuhkan, mengajak seseorang melakukan dosa-dosa kecil, lantas apa berikutnya, Bapak-bapak? Ya, meninggalkan hal-hal yang sunnah dan mencukupkan diri dengan yang mubah, ya. Sibuk dengan hal-hal yang mubah dan meninggalkan hal-hal yang sunnah, bahkan yang wajib sekalipun nanti bisa ditinggalkan karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang mubah. Dan tentunya masih ada banyak sekali langkah-langkah iblis, tetapi kurang lebih berapa tadi? 5, ya. 5 langkah tadi adalah langkah awal di mana iblis laknatullahi alaih dia menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan menuju surga. Nah, kemudian kita beralih ke misi yang berikutnya. Tadi iblis misinya ada 2, yaitu menyesatkan umat manusia dan membuat tipu daya terhadap umat manusia. Di dalam menyesatkan umat manusia, iblis minimalnya punya 5 cara tadi, ya. Mengajak kekufuran ataupun kesyirikan, kemudian mengajak kepada perbuatan bid'ah, dosa besar, dosa kecil, dan mencukupkan atau sibuk dengan hal-hal yang mubah sehingga meninggalkan yang sunnah. Nah, ini ketika seseorang jatuh di dalam 5 hal ini, maka ada kemungkinan dia akan mendapatkan kesesatan, ya. Kita beralih ke misi yang satunya, yang lain tadi, yaitu misi iblis di dalam menggoda umat manusia. Nah, ini ada banyak sekali, ya. Misi iblis di dalam memberikan tipu daya terhadap umat manusia ini sangat banyak sekali. Jumlahnya puluhan bahkan ratusan, ya. Tetapi tidak mungkin kita bahas di dalam satu majelis ini tentunya, ya. Kita akan bacakan dan kita bahas bersama beberapa poin yang mungkin mencukupi waktu kita sampai dengan datangnya waktu Isya. Yang pertama, ya, tipu daya pertama iblis, ya, adalah di dalam membodohkan umat manusia di dalam masalah al-jahlu, kebodohan, ya. Bagaimana iblis membuat tipu daya terhadap umat manusia sehingga umat manusia ini terkena penyakit jahil, al-jahlu atau kebodohan, ya. Karena al-jahlu, ya, seseorang apabila sudah terkena penyakit kebodohan, maka ujung-ujungnya orang tersebut tidak akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang
bid'ah. Nah, sehingga disinilah iblis masuk, ya. Ketika melihat ada potensi seseorang untuk jatuh ke dalam kejahilan ini, nah, iblis berperan penting dan menyuburkan dan membuat tipu daya terhadap umat manusia di dalam perkara ini. Contoh pengaplikasiannya, ya, dalam masalah jahil ini, maka iblis sering membuat tipu daya kepada umat manusia agar manusia itu tetap berada di atas kebodohannya. Dengan cara apa, Bapak-bapak? Iya, iblis membuat tipu daya agar manusia itu malas untuk tolabul ilmi, ya. Sehingga ketika mau berangkat ke kajian, aduh, malas, wah udah malam, badan udah capek, waduh tempat kajiannya jauh, waduh materinya itu lagi. Nah, sehingga iblis masuk di dalam hal ini dan membuat tipu daya sehingga manusia tetap berada di atas kebodohannya. Ataupun sebaliknya, ada seseorang yang rajin datang ke majelis ilmu, ya, tetapi ternyata iblis tidak berhenti, masih terus bisa menggoda orang yang rajin ke majelis ilmu tersebut. Dengan cara apa? Hah? Oh, rajin datang ke majelis ilmu menyepelekan ilmu. Ribet. Ya, itu masih sama dengan yang pertama. Ya, dengan cara, ya, dijadikan orang ini ilmunya tidak barokah. Ya, dijadikan agar udah capek-capek nuntut ilmu, kesana kemari tiap hari dari pagi sampai petang. Tetapi iblis berusaha menjadikan ilmu yang dia dapat itu tidak berbarokah, ya. Sehingga iblis menggoda, mungkin salah satu caranya dengan, ya, membisiki, oh tuh lihat yang gak belajar itu banyak, berarti kamu ini lebih baik daripada dirinya, misalkan, ya, karena engkau sering ke taklim ini dan itu. Atau dengan cara yang lain, memberikan fatwa-fatwa yang tidak benar, ya. Karena saking semangatnya belajar, merasa dirinya sudah belajar puluhan tahun, sudah merasa dirinya belajar dari banyak ustadz dan guru, akhirnya memberikan fatwa sembarangan. Nah, ini termasuk dari tipu daya iblis dalam masalah al-jahlu. Taib. Kemudian yang berikutnya, tipu daya iblis yang nomor 2, ya. Yang nomor 2 adalah dengan al-ghadab, ya, dengan al-ghadab, dengan rasa marah, ya. Iblis sering masuk melalui celah al-ghadab ini, ya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri minabni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir bersama dengan aliran darah manusia, ya. Jadi setiap masing-masing dari kita ini ternyata sudah diiringi oleh syaitan-syaitan yang siap, ya, menggoda kita melalui aliran-aliran darah kita. Sehingga ketika seseorang itu marah, ya, maka dia berarti telah membuka pintu setan untuk lebih menguasai diri kita, ya. Orang marah itu aliran darahnya melebar, sehingga membuka pintu setan untuk bisa menguasai diri kita. Maka syariat Islam mengajarkan kita untuk berpuasa, ya, menahan amarah. Karena dengan puasa aliran darah kita menyempit, sehingga setan susah untuk menguasai diri kita. Kemudian yang berikutnya, yang nomor pinten bapak-bapak, nomor 3 adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa
di awal kita sebutkan musuh yang nyata untuk kita bersama senantiasa waspada itu bernama hawa nafsu dan syaiton. Nah, maka kita jangan sampai mengikuti yang namanya hawa nafsu. Pertanyaan, hawa nafsu itu apa? Ya. Hawa nafsu itu apa, Bapak-bapak? Kemauan yang buruk. Berarti kalau baik namanya apa? Hawa nafsu itu adalah disebutkan oleh para ulama, mailun nafsi ilama tastalidduhu minasyahawat min ghairi da'iyati syar'i. Ya. Yang disebut dengan hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang dicintainya, ya. Kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang dicintainya tanpa ada pengaruh syariat, tanpa adanya anjuran syariat. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Jadi sesuatu yang kita cintai, tetapi sesuatu yang kita cintai ini tidak dianjurkan oleh syariat. Makanya ketika dikaitkan dengan mengikuti hawa nafsu, berarti kita sedang mengikuti sesuatu yang kita cintai, padahal yang kita cintai itu bertentangan dengan syariat. Itulah yang disebut dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan ini dijadikan oleh iblis sebagai tipu daya untuk menjauhkan umat manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Wan naru wa huffatin naru bisyahawat. Dan neraka itu adalah sesuatu yang diliputi dan dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh jiwa. Maksudnya apa? Ya, surga itu rata-rata penyebabnya adalah suatu hal yang jiwa itu berat untuk melakukannya. Sedangkan neraka itu justru kebanyakannya, ya, fasilitas yang menghantarkan ke neraka itu malah disukai oleh kebanyakan jiwa. Nah, maka disinilah iblis berperan penting di dalam memberikan tipu dayanya agar manusia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini habis isya azan lanjut atau sudah, Pak? Lanjut sebentar. Baik, kita azan, kemudian kita bacakan mungkin beberapa penyebab yang lain atau tipu daya yang lain, mungkin 3 atau 4. Kemudian kita nanti akan melanjutkan dengan sholat jamaah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita akan lanjutkan sejenak 5 atau 10 menit ke depan insyaallah. Kemudian tipu daya yang berikutnya yang nomor pinten Bapak-bapak? Nomor 5. Pinten? Kita ulangi. Yang pertama tadi tipu daya dalam al-jahlu, kebodohan. Yang kedua dalam masalah al-ghadab. Yang ketiga ittiba'ul hawa. Berarti ini adalah yang keempat. Tapi yang keempat adalah hubbud dunya. Ya, hubbud dunya. Iblis memperdaya atau membuat tipu daya kepada umat manusia agar lebih mencintai dunia daripada mencintai akhiratnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah tugas iblis, ya, menjadikan agar manusia itu betah di dunia dan berusaha melupakan kampung akhirat. Sehingga banyak kemudian lantas orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dan bodoh amat dengan masalah akhiratnya. Oh, ternyata ini adalah tipu daya iblis, ya. Bukan karena semata-mata orang ini buruk mungkin, ya, karena memang ternyata orang ini telah jatuh dalam perangkap iblis. Kemudian yang berikutnya, ya, yang nomor 5, ya, nomor 5 adalah al-qanutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga banyak manusia yang merasa dirinya itu terlalu kotor, ya, untuk beribadah ataupun berdoa kepada Allah. Ini saya banyak dosa, kalau sholat apa ya diterima, kalau doa apa ya dikabulkan, ya. Mending wes gini-gini aja lah, biar yang mendoakan itu yang soleh-soleh saja. Kita yang pendosa ini wes hidup apa adanya aja, bergantung kepada mereka orang-orang yang soleh. Semoga mereka mendoakan kita. Nah ini putus asa dari rahmat Allah, ya. Allah nerima tobat saya enggak, ya? Karena saat ini tobat besok kumat, diterima enggak ya tobatnya? Nah, demikian ternyata adalah was-was yang muncul dari bisikan-bisikan setan dan iblis, ya. Maka kita jangan sampai pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa buruk kita, jangan pernah kita melupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian jangan sampai kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 6, ya. Yang nomor 6 adalah at-taswifu wa ta'jil, yaitu iblis memberikan tipu daya dalam bentuk at-taswif, yaitu suka menunda-nunda, ya. Iblis memberikan bisikannya kepada umat manusia untuk menunda-nunda kebaikan, ya. Menunda-nunda kebaikan. Sehingga iblis ini pintar banget, ya. Dia membuat di pola pikir Bani Adam itu seakan-akan ada tembok yang besar antara dirinya dengan Allah, ya. Penghalang yang besar antara dirinya dengan ketaatan.
Sehingga karena adanya tembok ataupun batas ini, sehingga manusia akan bermalas-malasan atau bahkan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mau sedekah tapi cuma punya uang 1.000, entok dapat pahala apa kalau cuma sedekah 1.000 misalkan? Nggak usah lah. Kalaupun sedekah paling juga nggak memberi manfaat, nggak usah sedekah lah. Ya. Mau sholat sunnah, wah tadi badan lagi capek, sholat sunnah, cuma sunnah, nggak usah lah. Ini sebagai salah satu bentuk tipu daya iblis. Iblis membuat manusia itu menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dalam masalah al-kamaluz zaif, yaitu kelebihan diri. Apa namanya? Kelebihan diri itu. Ujubnya, kita bahasakan dengan ujubnya. Seseorang dibisiki oleh iblis agar merasa dirinya itu punya kelebihan daripada orang lain. Itu maksudnya. Contohnya, ya. Contohnya adalah bisikan iblis yang seperti ini. Fulan, engkau ini lebih baik daripada fulan loh. Ya. Kenapa? Karena engkau sholat, fulan gak sholat, berarti engkau ini lebih baik. Wah iya, anak ini berarti lebih baik daripada fulan. Pernah gak kita muncul di dalam hati kita terbetik pemikiran seperti itu? Ketika kita melihat saudara kita tidak sholat, misalkan tidak sholat berjamaah di waktu subuh misalkan, waduh fulan gak ada, wah ya berarti anak lebih baiklah daripada fulan. Pernah seperti itu? Ya. Ternyata oleh mu'alif, ya ini kita bahas kitab yang berjudul Masalikus Syaiton. Jadi mu'alif menyebutkan di antara salah satu bentuk contoh dari tipuan iblis terhadap umat manusia dalam masalah ujub adalah seperti itu, yaitu seseorang dijadikan dirinya itu merasa lebih baik atas perbuatan kebaikan yang telah dia kerjakan, dan dia bandingkan dengan seseorang yang tidak melakukan perbuatan yang telah dia kerjakan. Anak bisa sedekah 100.000, fulan gak bisa, berarti anak lebih baik. Ya. Ente ini gak pernah sholat misalkan di masjid, berarti anak lebih baik dari ente, misalkan seperti itu. Nah, maka ketika kita membandingkan amal perbuatan baik kita dengan orang lain yang tidak berbuat kebaikan seperti perbuatan baik kita, inilah tipu daya iblis masuk dalam orang tersebut. Lantas bagaimana? Ya harusnya yang dibandingkan itu adalah perbuatan baik orang lain yang tidak kita kerjakan. Wah fulan bisa sedekah, ana belum bisa, berarti ana harus sedekah dan menyamai sedekah fulan. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang nomor pinten bapak-bapak? Ini nggak ada nomornya. Yang nomor 8, ya, adalah at-tashkik, memberikan keraguan-raguan, ya, memberikan keraguan-raguan. Jadi seorang muslim ini dibikin ragu-ragu dengan keyakinannya. Contoh, ya, iblis menggoda seseorang. Iblis membisikkan ke dalam hati seorang muslim, kamu yakin gak ya, bahwa umat muslim ini mereka adalah satu-satunya umat yang akan masuk ke dalam surga? Bagaimana dengan umat Nasrani, Yahudi dan yang lainnya? Masa mereka nggak bisa masuk surga? Berarti Allah nggak adil. Nyatanya kebanyakan umat manusia itu justru bukan dari kalangan muslimin loh. Ya. Misalkan, oh iya juga ya, kita yang sedikit masa malah masuk ke dalam surga. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi seseorang dibikin ragu dengan
imannya. Ya. Seseorang dibikin ragu dengan imannya. Kamu ini minoritas, ngaji terus. Lihat mayoritas di Indonesia ini apa? Ya. Masa yang mayoritas itu justru malah yang salah? Oh iya, kalau gitu kita ikut mayoritas saja. Ya. Misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dan ini mungkin yang terakhir, yaitu at-takhwif. Ya. Seseorang dibuat takut, tidak hanya sekedar ragu-ragu, tetapi iblis menjadikan seseorang itu merasa takut. Takut terhadap apa? Ya. Takut terhadap depannya, yaitu akhiratnya, dan takut terhadap belakangnya, yaitu dunianya. Maksudnya apa? Ya, iblis itu pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan umat manusia, menggoda umat manusia dari segala arah, ya, kecuali satu arah, yaitu dari arah atas. Iblis mengatakan di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim," dari arah depan, "wa min khalfihim," dari arah belakang, "wa an aimanihim," dari arah kanan, "wa an syama'ilihim," dari arah kiri, "wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan iblis tidak menyebutkan dari arah atas. Karena kalau seseorang itu baik hubungan dirinya dengan yang atas, yaitu Allah, maka iblis akan berlepas diri. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana iblis menggoda manusia dari arah depan? Ya, maksudnya apa? Apakah iblis muncul di hadapan manusia dengan sesuatu yang diharamkan, menjelma menjadi wanita yang haram untuk dilihat seperti itu? Tidak. Ya, maksudnya adalah iblis menggoda dari arah depan adalah manusia dijadikan takut dengan apa yang ada di depannya, yaitu negeri akhirat. Ya, nggak usah belajar nemen-nemen. Ya, toh engkau ini juga masih nggak tahu kedepannya bakal masuk surga ataupun neraka. Biasa-biasa wae. Ya, misalkan seperti itu. Engkau kalau menjadi seorang muslim yang taat, ya, hidupmu akan sengsara misalkan. Nah, iblis memberikan tipu dayanya seperti itu. Dari arah belakang, maksudnya apa? Apakah iblis menarik untuk tidak boleh maju ke depan? Ya, maksudnya adalah iblis memberikan rasa takut terhadap orang-orang yang dia tinggalkan di dunia ini. Ya. Kalau engkau mati dalam keadaan Islam, keluargamu nanti akan jatuh miskin, misalkan seperti itu. Dibuat takut dengan dunia, itu maksudnya, ya. Dibuat takut dengan dunia, dan dari arah kanan maupun dari arah kiri. Nah, sehingga inilah beberapa tipu daya yang disebutkan oleh pengarang dari Masaliku Asy-Syayatin ini. Kurang lebihnya ada 10 poin. Dan sebenarnya ada lebih daripada 10 ini, tetapi mungkin waktu yang tidak mencukupi. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang sedikit kita sampaikan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita, agar kita bisa mampu untuk menangkal segala bentuk macam godaan dan tipu daya iblis ini. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.